Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, kita jumpa kembali bersama Mimin, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru dan terakurat mengenai artis cantik kesayangan kita, Ayu Ting Ting. Sebelum kita masuk ke dalam ringkasan alur cerita di video ini, tentu saja Mimin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe Peter Channel ini. Dan, untuk sahabat yang baru menemukan Peter Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Peter Channel ini. Juga menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari Peter Channel. Dalam pembahasan kali ini, Mimin akan membahas tentang artis cantik kesayangan kita, Ayu Ting Ting, saat mewawancari Roy Chitayam, yaitu seperti kita ketahui bersama, ternyata Ayu Ting Ting juga ingin mengetahui, seperti apa sosok seorang Roy Chitayam, yang merupakan bintangnya Fashion Week SCBD tersebut. Dalam kisah kita kali ini, kita akan menceritakan tentang siapa sebenarnya Roy Chitayam, dan hadiah apa yang diterimanya dari Ayu Ting Ting dan juga dari Ivan Gunawan. Tentu saja, sahabat semua sangat ingin mengetahui, bagaimana perkembangan ceritanya bukan? Mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan ceritanya saat ini. Sekarang saatnya, mari kita simak bersama video ini, selamat menikmati. Halo sahabat, seperti kita ketahui, bahwa baru-baru ini artis cantik kesayangan kita Ayu Ting Ting, mengundang Roy Chitayam untuk hadir ke tempatnya. Kali ini, kita akan menyorot perilaku Roy Chitayam ketika dirinya datang ke tempat artis cantik kesayangan kita Ayu Ting Ting. Yang terbaru adalah Ayu Ting Ting dan Roy Chitayam mukbang berdua, hingga membuat Roy Chitayam kekenyangan. Ayu Ting Ting dan Roy Chitayam memulai mukbangnya dengan menyantap chicken steak, dan minumannya juicy fruit, dan Jamaica fruit. Menu keduanya Ayu Ting Ting dan Roy Chitayam mencoba tom yum, dan dilanjutkan lagi dengan sate taichan dehalu. Tidak berhenti sampai di situ saja, tapi dilanjutkan lagi dengan nasi goreng dehalu, lalu nasi kulit dehalu. Setelah makanan utama disantap oleh Ayu Ting Ting dan Roy Chitayam, lalu dilanjutkan dengan menu penutup, berupa roti bakar dehalu spesial, lalu pisang bakar snow. Dan ternyata, tiap menunya rata-rata harganya hanya 30 ribuan saja. Yang membuat Roy Chitayam betul-betul sangat menikmatinya. Bahkan Roy Chitayam mengatakan, bahwa makanan di Dehalu Cafe sangat enak, dengan harga seperti itu, betul-betul sangat menjanjikan. Namun sebelum Ayu Ting Ting dan Roy Chitayam makan bersama, rupa-rupanya Roy Chitayam di tempat Ayu Ting Ting, sebelumnya diwawancarai terlebih dahulu. Namun ternyata kedatangan Roy Chitayam ke tempat Ayu Ting Ting tersebut, ternyata menuai kecurigaan. Hal ini disebabkan karena Roy Chitayam, yang kita kenal sebagai bintangnya Chitayam Fashion Week tersebut, nampak datang dengan gelagat seperti seseorang yang sedang mabuk. Ya, memang kepopuleran Roy Chitayam, ternyata membuat artis cantik kesayangan kita Ayu Ting Ting tertarik untuk mewawancarainya dengan cara mengundangnya ke podcast pribadinya. Bahkan Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya susah minta jadwalnya, Roy, karena rezekinya lagi ampun-ampunan, ucapnya. Ayu Ting Ting dalam podcastnya tersebut, terlihat begitu antusias untuk mengadakan perbincangan dengan Roy Chitayam. Namun sebaliknya dengan Roy Chitayam, karena dirinya justru memperlihatkan hal yang sebaliknya. Pacar JJ, Roy Chitayam, terlihat nampak penampilannya tidak bergairah, seolah lemas dan tidak mempunyai semangat, di konten media sosial Ayu Ting Ting tersebut. Ayu Ting Ting pun lalu menanyakan kepada Roy Chitayam, mengapa sampai dirinya terlihat lemas, tidak bergairah dan tidak bersemangat. Ayu Ting Ting dengan sedikit khawatir bertanya kepada Roy dengan berkata, "Roy, sehat? Tadi datang kemari keliengan, lagi kena vertigo apa gimana?" Rupa-rupanya, ternyata Roy Chitayam terlihat seperti itu dikarenakan dirinya habis mabuk. Dan yang dimaksud dengan mabuk di sini, bukan mabuk yang disebabkan oleh alkohol dan lain-lain, tapi mabuk yang diakibatkan, karena habis naik kendaraan atau mobil. Roy Chitayam menjawab pertanyaan Ayu Ting Ting dengan lemas dan polos. "Mabuk mobil." Ayu Ting Ting pun tertawa geli mendengar jawaban Roy Chitayam yang nampak begitu polos. Sambil Ayu Ting Ting berkata, "Lu ngapain mabuk mobil?"
Rupa-rupanya Roy Chitayam tidak tahan terkena AC mobil yang terarah ke tubuhnya selama di perjalanan menuju ke tempatnya Ayu Ting Ting. Sehingga hal ini memperparah mabuk kendaraan yang Roy Chitayam alami. Roy Chitayam pun berkata dengan nada malu-malu dan tertawa kecil, AC. Yang ternyata hal ini membuat Ayu Ting Ting semakin tertawa saja, karena menganggap jawaban tersebut lucu dan begitu polosnya. Ayu Ting Ting pun menyatakan, bahwa Roy Chitayam saat itu langsung diberinya air hangat, agar segar kembali. Dan saat ditanya sama Ayu Ting Ting apa singkatan dari SCBD, maka dijawab oleh Roy Chitayam dengan jawaban, Sudirman, Citayam, Bojong Depok. Ayu Ting Ting pun mewawancarai Roy Chitayam dengan bertanya, asalnya dari mana dan kapan mulai tinggal di Citayam. Yang dijawab oleh Roy Chitayam, bahwa dirinya, awalnya berasal dari Cikarang, lalu pindah ke Citayam pada umur 15 tahun, dan saat ini Roy berusia 17 tahun. Roy Chitayam pun menceritakan, bahwa bapaknya dari Depok, dan ibunya dari Jawa, dan Roy Chitayam mengatakan, bahwa ibunya sudah tiada, dan saat ini dirinya tinggal bersama bapaknya. Saat ditanya apa pekerjaan bapaknya, Roy Chitayam menyatakan dia tidak tahu, karena dia sudah lama tidak pulang ke rumah. Roy Chitayam menyatakan bahwa saat ini dirinya tinggal di rumah temannya yang saat ini menjadi manajer. Roy Chitayam pun mengatakan bahwa sebelumnya, dia selalu mengumpulkan uang agar dapat setiap hari Sabtu dan Minggu datang ke SCBD. Roy Chitayam pun mengatakan bahwa ia mendapat hadiah dari Ivan Gunawan, sebuah kacamata branded seharga 30 juta rupiah yang ia kenakan saat wawancara dengan Ayu Ting Ting tersebut. Roy pun mengatakan bahwa Ivan Gunawan baik terhadapnya. Dan Ayu Ting Ting pun memberikan minyak wangi kepada Roy Chitayam seharga 6 juta rupiah. Saat ditanya oleh Ayu Ting Ting, Roy Chitayam pun menceritakan bahwa awal mulanya datang ke SCBD adalah untuk nongkrong saja, kira-kira sudah selama 1 tahunan. Dan di awal Roy Chitayam nongkrong di SCBD, hanya sedikit orang yang datang ke sana, hanya ada beberapa fotografer dan juga beberapa orang yang membuat konten saja. Namun berjalannya waktu, dirinya mulai diajak buat konten, dan akhirnya SCBD menjadi ramai. Awalnya Roy Chitayam berteman dengan anak-anak sekitaran Sudirman, bertemu untuk nongkrong di SCBD dengan cara menggunakan kereta ke sana. Dan hal itu terjadi secara alami, karena tidak direncanakan sebelumnya. Saat ini Roy mengatakan bahwa dirinya masih berpacaran dengan JJ, namun saat ini mereka sedang sibuk masing-masing. Awalnya kenal sama JJ, karena mereka satu tongkrongan bareng dengan Bonge dan lain-lain. Roy menyatakan bahwa dirinya tidak suka cari perhatian, yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting dengan istilah cool. Mulanya Roy chatting dengan JJ melalui Facebook, dan ajak main di situ. Foto bareng dan lain-lain, dan lama-lama menjadi akrab. Ayu Ting Ting menanyakan, apa yang menarik dari JJ, dan Roy mengatakan bahwa JJ orangnya baik, namun mudah terhasut oleh orang. Roy pun menyatakan bahwa, Roy dan JJ keduanya suka saling cemburu. Dan panggilan sayang Roy Chitayam kepada JJ adalah My Bubu. Dan panggilan Roy Chitayam oleh JJ adalah sayangku, cintaku, babyku Roy. Roy mengatakan bahwa JJ seorang yang mandiri, baik, manja dan cemburuan. Roy Chitayam berpacaran dengan JJ di SCBD biasanya dari jam 2 siang hingga jam 9 malam, dan di SCBD itu banyak tempat jualan makanan. Dan jika sedang ada uang, kadang dihabiskan semua, kadang juga tidak buat JJ atau buat dirinya sendiri jika JJ tidak ada. Roy Chitayam mengatakan kepada Ayu Ting Ting, bahwa dirinya dahulu biasanya membawa Rp100.000 per hari, sehingga untuk hari Sabtu dan Minggu menjadi Rp200.000. Biasanya Roy Chitayam pulang ke rumahnya setiap hari Minggu, namun sejak dirinya roadshow karena terkenal seperti sekarang, dia sudah tidak pulang ke rumah selama sebulan lebih karena hari Minggu jika ada jadwal, langsung diambil terus. Karena Roy menyadari bahwa mencari kesempatan itu sulit. Ayu Ting Ting pun menanyakan, soal banyaknya orang yang tidur di bawah jembatan SCBD tersebut. Yang dijawab oleh Roy Chitayam, tempatnya adalah di kolong, di samping rel kereta api, yang dibatasi oleh pagar antara kolong dan rel kereta apinya.
Dan di sana banyak orang tidur, ataupun beristirahat di situ, bahkan pekerja yang ketinggalan kereta pun banyak yang beristirahat di situ. Roy Chitayam pun menyatakan dirinya pernah tinggal di situ selama 2 minggu tidak pulang-pulang, karena kesibukan Mountain agar dirinya sukses, karena dia mengatakan bahwa sebelumnya sangat sulit baginya mencari uang untuk makan. Roy mengatakan bahwa dia 3 bersaudara, dan dirinya adalah anak nomor 2. Kakaknya bernama Jayadi yang berumur sekitar 20 tahunan, dan adiknya masih berumur 7 tahun. Roy Chitayam pun ditanyakan oleh Ayu Ting Ting soal beasiswa yang ditawarkan kepadanya, tapi Roy menolak karena khawatir akan mengecewakan pemberi beasiswa, karena dirinya tidak yakin bisa rajin belajarnya. Karena Roy Chitayam tidak ingin mengecewakan orang, dan dia menyatakan bahwa sebaiknya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar belajar. Roy mengatakan bahwa dirinya sudah putus sekolah lama, yaitu terakhir kelas 2 SMP di Depok, dan sekarang harusnya sudah kelas 3 SMP. Roy mengatakan bahwa dirinya berhenti sekolah disebabkan oleh karena ibunya sakit, sehingga ia yang harus menjaga ibunya dan kembali ke Cikarang, karena ibunya tinggal di Cikarang, kira-kira selama 1 bulan, namun akhirnya ibunya meninggal, dan juga mengakibatkan putusnya sekolah Roy, karena ayahnya pun kena PHK juga dari pekerjaannya, karena kena imbas COVID, sehingga keuangan keluarganya tidak menentu. Hingga akhirnya, Roy sekarang mengutamakan agar adiknya dapat melanjutkan sekolah, sehingga bisa sukses melebihi dirinya dan kakaknya. Harapan Roy Chitayam ke depannya, agar dia bisa tetap sukses terus, sehingga bisa membahagiakan keluarganya, dan membuat adiknya sukses dalam kehidupannya. Halo sahabat semua, sebelum kita mengakhiri video ini, tentu saja Mimin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua, yang sudah subscribe Peter Channel ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan Peter Channel, jangan lupa untuk subscribe, like dan share Peter Channel ini. Serta menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru, dari Peter Channel ini. Dan tentu saja Mimin akan selalu mencari dan menambahkan berita-berita terkini tentang dunia hiburan di tanah air tercinta, pada Peter Channel ini. Semoga apa yang sudah kita lihat barusan, dapat kita nikmati bersama, dan juga dapat menambah wawasan para sahabat, tentang informasi dunia hiburan di negeri tercinta kita Indonesia saat ini. Masih banyak berita-berita lain yang akan kita kupas nantinya, dan semoga semakin lama berita-berita tersebut, akan semakin mengasyikkan untuk kita perbincangkan bersama sahabat-sahabat lainnya, dan juga bersama dengan handai taulan kita. Semakin banyak informasi dan berita yang kita ketahui, maka semakin asik juga ajang kumpul-kumpul kita, untuk membahas hal-hal dunia hiburan, di tanah air tercinta kita Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih Mimin haturkan kepada para sahabat sekalian, yang sudah mempercayakan Peter Channel ini, untuk menjadi salah satu sumber berita dan informasi dari sahabat sekalian. Semoga hari-hari para sahabat, tetap terjaga dalam kondisi tetap semangat, bahagia, dan tentunya juga dalam kondisi kesehatan yang prima. Salam persahabatan.